absen dari yang jahat, tetapi nempellah, cling, nempel to what is good, kepada hal yang baik. Dalam persiapan, apa saya mempersiapkan minyak hal yang baik? Baik. Jangan lalai. Boleh kita ketiduran, ya, namanya manusia, perlu tidur. Tapi jangan lalai, semua sudah disiapkan. Umpamanya saya mau keluar negeri, semua sudah disiapkan. Begitu sampai di airport, udah mau check in, paspor ketinggalan. Salah airline, salah airport, apa salah si Yoyo? Salah saya. Mestinya 2-3 malam sebelumnya dirapin paspor di mana. Siapkan dulu, sebab kalau pergi gampang. Makanya saudara, kita kan mau masuk surga nih. Harus siapkan paspor dari sekarang. Naik pesawat Yesus Airline, harus naik pakai paspor. Siap dari sekarang. Kembali lagi kepada Lukas. Ya, kepada Lukas. Ayatnya yang ke-36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau saya lihat murid-murid saya di sekolah Alkitab, kemungkinan banyak yang ketinggalan daripada yang dibawa. Sebab cara mereka belajar, cara mereka memasukkan firman Allah di hati mereka. Jadi kadang-kadang Tuhan bilang jangan ngajar dulu deh. Firmanku tidak dipegang, tidak ditaruh di dalam hati mereka. Jadi udah kayak sekolah benar. Sekolah catat aja, kalau udah catat rasanya udah melakukan kehendak Tuhan. No. Ada yang dibawa karena hatinya melekat, ada yang ditinggalkan. Ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Wherever the body is," kata mayat tidak ada. Di mana tubuh berada, there the eagles will be gathered together. Saya ingin membedakan Raja Wali, dalam bahasa Inggris Raja Wali, dalam bahasa Indonesia burung nasar. Burung Raja Wali, saudara, dia terbang sendirian. Apa sendirian itu? Terbang sendirian. Saudara tidak akan pernah lihat burung Raja Wali atau elang terbang bareng-bareng. 6, 7, hanya satu. Kalau 2 berputar itu jantan sama betina. Tapi dia biasa menyendiri. Maka kata Tuhan, kalau hidupmu sudah di peranginan, di tempat angin bertiup, Raja Wali senangnya kena angin. Walaupun angin besar bagaimanapun, dia tidak perlu afidson atau remason. Dia maunya kena angin. Dan saudara tidak akan lihat burung Raja Wali. Itu burung kuntul. Raja Wali hanya merentangkan sayap. Begitu badai datang, dia hanya angkat saja sayap. Dia naik. Naik, saudaraku, seperti pesawat. Kalau dia mau turun, ini kan sayap, dia turun. Kena anginnya yang bertiup, tambah panas, naik, tambah tinggi. Kalau burung pipit, burung gereja, rame-rame kalau jalan. Rame. Nah,
beda Kristen burung Raja Wali sama burung gereja, burung pipit itu di situ. Burung Raja Wali itu bukan menyendiri, memang Tuhan sendirikan. Ngomong, dijaga. Hobi, dijaga. Saya nggak mau naik motor, di depan ada Xenia, di belakang ada Avanza. Saya nggak mau dijepit begitu. Saya mau dijepit berkat, di depan berkat, di belakang berkat. Kasihan deh. Di mana ada tubuh, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Disitulah Raja Wali Roh Kudus ada bersama-sama. Maka saudara harus mengerti antara berdagang boleh, berdagang boleh, beli dan menjual, namanya juga berusaha dagang. Namanya berusaha, orang hidup berusaha. Diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Itu yang di bengkel Cipendawa, dia dapat tiket free ke Taiwan, suami istri. Kalau mau ke Kanada, cuma satu orang dapatnya. Dia tanya sama saya. Istrinya bilang, mending kemana ya Ya kalau kamu ke Taiwan mah kayak kamu lihat tetangga sebelah. Sama sipit semua. Biarpun dua orang sama sipit. Di Taiwan sipit. Di Indonesia orang Tiongkok sipit sama. Mending ke Kanada. Tapi kalau ke Kanada cuma satu yang dibayarin. Main ciatawai. Beli yang satunya. Tiket. Dia nurut. Mereka sudah berangkat ke Kanada. Di Kanada mah putih-putih, dingin, wah pakai begitu. Saudara-saudara, kita seringkali mau ke tempat-tempat yang sama dengan kita. Ya, sama. Kalau ke Kanada, kumaha nanti ngomongnya susah, ngomong bahasa Inggris nggak susah. Di sana juga banyak orang Hong Kong. Banyak orang Taiwan. Jadi daripada ke Taiwan, di sana nggak ada orang Kanada. Mending ke Kanada. Di sana ada orang Taiwan. Di sana ada orang Hong Kong. Di sana ada orang Hokkien. Di sana ada orang Ke. Ya, dulu ada cerita. Benar-benar cerita. Ada satu ibu dari Hong Kong. Dia jalan. Dia di jalannya begini. Dia sehat tapi jalannya begini. Sampai di Kanada, di Vancouver. Dia datang ke orang yang suka jual rumah. Mau lihat rumah yang Bapak jual, dibawa semua. Ini ada lagi nggak yang ada, bawa lagi ke yang lebih bagus. Ini dia lihat dari mobil. Ada lagi nggak? Ada. Lihat. Sampai yang bawanya udah jengkel sebab udah 7 rumah, nggak ada yang cocok kayaknya. Ada lagi nggak? Sampai udah ke 9 rumah. Dia udah jengkel dah. Kalau dia ngomong, bisa ada lagi. Yang ke-10, saya mau ngomong dah. Udah ke-9, si ibu. Ada lagi nggak? Dibawa yang ke-10. Sebelum mau ngomong ada lagi, ditanya. Ibu mau beli rumah atau mau lihat rumah? Senyum si ibu tuh. Itu yang tadi 10 rumah itu saya beli semua. Anak Tuhan kok mesti kayak gitu. Biar jalannya begini, tapi rumah dibeli semua. Jangan gaya, hey man. PLN dicabut karena nggak bayar. Jangan begitu. Ya. Tinggal saudara. Mau jadi burung gereja, burung pipit, atau mau jadi Raja Wali? Hati saudara di mana? Burung gereja, dia tidak bisa lihat ke atas. Nggak bisa. Tapi Raja Wali dari atas, dia bisa lihat. Sampai ikan di laut dia bisa lihat. Matanya tajam luar biasa. Sebagai ilustrasi,
Itu di Jakarta ada gereja Katolik, gereja katedral berhadapan dengan Masjid Istiqlal. Yang saya heran, kenapa di gereja katedral banyak burung gereja bersarang? Tidak ada yang nyeberang ke masjid gitu. Saya juga heran, kenapa ya? Kenapa itu burung gereja tuh di gereja bersarang? Ya pernah katanya anak burung gereja ngomong sama mamanya, "Ma, di sini udah sumpek. Sana ribut, sini ribut. Aduh, udah sumpek, kenapa nggak pindah tuh ke depan tuh? Bangunannya lebih baru, lebih gede, besar. Bundarannya itu kita bisa bersama." Mami bilang, "Kenapa? Nah, kenapa?" Datang bapaknya. "Apa ribut-ribut?" "Itu si anak ini pengen pindah ke sana." "Iya Pak, kenapa?" "Kenapa nggak pindah?" "Kenapa? Sedangkan burung mereka aja dipotong, apalagi kita." Maka jadilah raja wali. Ayat terakhir ya, supaya saudara bisa ke undangan. Yesaya 40. Yesaya 40. Ayatnya yang ke-28. Sudah dapat bilang amin. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tidak ada manusia bisa tahu jalannya Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, bahasa Inggris kepada yang lemah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jangan nyeletuk saudara ya. Mereka seumpama sama-sama raja wali yang naik terbang. Nah, kata terbang itu tidak ada di dalam bahasa Inggris. Fly itu nggak ada. Tetapi mount up itu naik dengan sayap begini. Yang saya bilang tadi. Ditiup angin, dia gini sayapnya dia naik. Itu yang disebut mount up. Menggunung. Jalannya itu menggunung. Naik. Saudara jarang dah akan lihat burung raja wali begini. Enggak. Dia nyamber, saudara-saudaraku. Nyamber. Itu nyamber ikan dari kelinci. Merpati juga disamber dari atas. Dia cuma jatuhin diri. Enggak begini. Waduh. Lebih cepat dari mobil, saudara. 170 km per jam. Berikut. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di mana hati saudara? Hanya sekilas istri lu tuh nengok. Masa sih nengok aja gitu nggak boleh? Tapi Tuhan sudah bilang jangan. Nah sekarang kalau Tuhan bilang jangan mengasihi dunia sebab dunia sedang lenyap. Firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Kita berdiri bersama-sama.